punya puluhan gerai kebab Monster ya dengan omset merendah gitu ya, sangat humble sekali, belum sampai 100 miliar Pak Hendy dalam 1 tahun. Ya, sangat luar biasa. Itu dikerjakan oleh anak muda. Nah, dan pagi ini saya juga ingin kita semua di sini belajar bagaimana sih membangun mindset yang benar ya tentang menjadi entrepreneur. Ya. Selamat berseminar teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Hendy atas waktunya, atas sambutannya, dan selanjutnya kita langsung saja memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yakni Ibu Bias. Selamat pagi, Ibu Bias. Suaranya nggak kedengeran ya, Bu? Sebentar. Oke, sorry tadi saya nggak bisa unmute sendiri soalnya. Oke. Halo, selamat pagi Okta, selamat pagi Pak Hendy, selamat pagi Pak Ivan juga sudah hadir ya, dan teman-teman semua yang hadir di acara web seminar hari ini. Oke, boleh silakan Bu untuk segera memulai acaranya. Saya serahkan ke Ibu Bias. Oke, terima kasih Okta. Oke, selamat pagi. Selamat datang di acara National Web Seminar How to Build Entrepreneur Spirit and Mindset. Acara ini diselenggarakan oleh JLP atau Jaya Launchpad Universitas Pembangunan Jaya. Tadi Pak Hendy sudah sempat informasikan sedikit mengenai apa sih JLP. Jadi memang JLP ini adalah upaya dari Universitas Pembangunan Jaya untuk mempercepat proses penempaan jiwa entrepreneur, sekaligus upaya untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha muda yang tangguh, sehingga memang keberadaan JLP sekarang sudah sangat strategis di UPJ, karena kita juga memperkaya proses pembelajaran, bukan hanya secara teoritis, tapi juga diperkaya dengan pengalaman praktisi dari pelaku usaha. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh JLP itu adalah mengadakan web seminar seperti ini. Mungkin biasanya kalau tidak dalam kondisi pandemi, bukan web seminar ya, tapi seminar secara tatap muka. Tapi karena kita dalam kondisi pandemi, tapi kita harus bersabar sedikit mengadakan acaranya tatap mukanya secara online seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap mengikuti acara ini dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Hari ini narasumbernya tuh spesial, beda daripada biasa-biasanya, dan mungkin nanti kalian bisa banyak diskusi juga dengan beliau. Nah, saya akan sebutkan dulu. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Ivan Abraham Sanjaya, PhD, BBA. Beliau itu lulus dari Diplom Engineer in Chemical Engineering dari Universitas Teknis, wah ini susah nih, soalnya dari Jerman nih, di tahun 93. Lalu juga lulus ACS Bachelor of Arts in Chemistry dari University of San Diego, California. Lalu juga mengambil non-degree program atau DBA on Business Management dari Jerman juga, yaitu Cognis College di tahun 2002. Bapak Ivan sudah pernah bekerja banyak nih pengalamannya, mulai dari sekarang beliau masih aktif sebagai Indonesian Chamber of Commerce and Industry di Kadin PPN, di sana sebagai Vice Chairman. Lalu juga aktif di Global Entrepreneurship Network Indonesia dari tahun 2019 sampai juga dengan sekarang. Lalu juga aktif di Ciputra Entrepreneurship Center, yaitu Ciputra Foundation, dari Juli 2013 hingga Desember 2018. Beliau juga merupakan Director dari Ciputra Incubator and Accelerator Office of International Relations, dan juga sebagai Acting Managing Director dari Global Entrepreneurship Network Indonesia. Selama pengalamannya, beliau memiliki berbagai macam penghargaan dan juga sertifikasi, itu mulai dari sertifikasi bahasa Inggris dari Cambridge University, lalu juga ada teaching credential dari American Chemical Society, lalu Diversified Honors and Certificate of Appreciation for various occasions as keynote speakers, guest lectures, seminars, and workshop organizer.
Lalu juga ada Certificate of German as Foreign Language dan juga Certificate for French Language. Waduh, nih bahasa yang dikuasai sama Pak Ivan banyak banget nih. Nanti kalian mungkin juga bisa dikit-dikit tanya ya ke Pak Ivan. Bagaimana pengalaman Pak Ivan mempelajari sebegitu banyak bahasa dan mungkin ada kaitannya juga nggak dengan entrepreneurship. Nah, yang utama yang akan dibahas Pak Ivan hari ini yaitu terkait dengan tema kita, yaitu how to build entrepreneur spirit and mindset. Gimana sih caranya kita akan membangun spirit entrepreneurship dan juga mindset atau pola pikir. Nah, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Ivan Tanjaya. Selamat pagi, Pak Ivan. Pagi, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi Pak Andi dan teman-teman sekalian. Semoga semuanya masih sehat-sehat dan terbebas dari pengaruh virus yang sekarang sedang mewabah di mana-mana ya. Memang sebetulnya tadi sudah dikatakan biasanya kalau kita seminar sudah terbiasa dengan live tatap muka, tapi sekarang modusnya sudah berubah, lebih banyak ke arah virtual saja. Tapi tidak apa-apa, yang penting esensinya sama. Ya. Terima kasih juga untuk perkenalannya, sudah panjang sekali disebutkan, saya juga jadi malu sendiri. Tapi baiklah, langsung saja karena saya sebetulnya kepingin lebih banyak juga nantinya mungkin pendengar dari teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Tadi Pak Hendy juga sudah menyebutkan bahwa memang trennya sekarang banyak sekali anak-anak muda yang kepingin menjadi entrepreneur ya, menjadi sukses, baik itu seperti mungkin Nadim atau sebagai William ya, atau bahkan bisa menjadi sekelas seperti Jeff Bezos atau Jack Ma dan sebagainya. Tapi baiklah, terkait dengan tema kita hari ini, sebetulnya ya kembali lagi, kalau bayi pun harus mulai belajar dari merangkak ya, duduk, merangkak, jalan sampai bisa berlari. Tidak ada seorang entrepreneur yang bisa sukses menjadi miliarder dalam waktu yang singkat ya, tapi semua juga harus melalui sebuah proses yang cukup panjang dan kadang-kadang juga cukup painful boleh dikatakan. Nah, spirit dan mindset itu sebetulnya adalah salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh kita semua ya. Tidak peduli hanya sebatas mahasiswa ya, atau juga orang-orang profesional, tapi semua. Nah, yang menarik adalah bahwa kalau kita tanya kepada para entrepreneur yang sukses, sebetulnya tujuan mereka menjadi entrepreneur itu bukan untuk menjadi semata-mata menjadi orang kaya, ya, tapi mereka punya misi tertentu, ya. Dengan mungkin bisa menemukanali tantangan atau masalah yang ada di masyarakat, kemudian mereka bisa menawarkan solusi untuk masalah tersebut, dan karena solusi itu banyak dipergunakan dan diminati oleh masyarakat, tentunya memiliki nilai komersil yang tinggi, sehingga akhirnya bisa menghasilkan income yang cukup besar bagi siapapun yang menemukan solusi itu. Nah, namun perlu ada satu hal yang saya harus garis bawahi di sini adalah hati-hati dengan pola pikir atau mindset entrepreneur. Kalau kita bicara tentang entrepreneur, seringkali kita langsung berasosiasi kepada orang-orang yang punya bisnis sendiri. Ya, padahal sebetulnya seorang entrepreneur itu tidak harus memiliki bisnisnya sendiri. Ya, sayangnya di dalam bahasa Indonesia kita memiliki kata yang sering kita dengar wirausaha atau wirausahawan, ya, yang
menurut saya sebetulnya kurang sepadan dengan kata entrepreneur itu. Karena wirausaha itu kan terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Wira artinya berani, usaha artinya punya usaha sendiri, berani berusaha sendiri, artinya tidak bekerja sama orang, dia harus punya bisnis. Nah, kalau entrepreneur itu sebetulnya pengertiannya lebih luas dari itu, yaitu orang yang terus-menerus berkreativitas dan berinovasi. Artinya, seorang entrepreneur itu sekalipun dia tidak punya usaha sendiri, tidak punya bisnis sendiri, tapi kalau dia punya pola pikir yang kreatif dan inovatif dan bisa memecahkan berbagai masalah, dia juga adalah seorang entrepreneur. Nah, seorang entrepreneur itu bisa saja dia bekerja di sebuah perusahaan, baik BUMN ataupun perusahaan asing, bisa juga dia bekerja di pemerintahan, kita kenal yang namanya government entrepreneur, ya kalau di perusahaan itu adalah corporate entrepreneur atau intrapreneur, bahkan ada juga entrepreneur yang bekerja di ranah sosial, organisasi masyarakat, ya, yang misalnya dikenal sebagai social entrepreneur, ya. Indonesia juga sudah mulai banyak, ya. Nah, baiklah, kalau boleh saya coba share sedikit screen saya di sini. Sebetulnya kita harus untuk menjadi seorang entrepreneur yang sejati, yang sukses, kita harus mulai dengan pertanyaan untuk diri kita sendiri sebetulnya. Tentunya harus teman-teman juga bisa jawab, ya, yaitu tujuan hidup kita ini sebetulnya apa? Ya, saya nggak tahu, misalnya tadi katakanlah saya kuliah misalnya engineering karena saya kepingin menjadi seorang insinyur, ya. Tapi apakah saya ingin menjadi insinyur karena memang saya senang dan mau menjadi insinyur dan saya bisa supaya saya bisa memecahkan masalah-masalah yang teknis, atau saya menjadi insinyur karena ayah saya insinyur, kakek saya insinyur, mungkin ibu saya insinyur, dan saya didorong untuk menjadi insinyur. Ya, atau misalnya kalau ayahnya dokter, ibunya dokter, anaknya nanti kuliahnya juga kedokteran. Nah, padahal mungkin passionnya dia sendiri belum tentu di kedokteran itu. Nah, ini yang seringkali menjadi tujuan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya saya mau lakukan, dengan apa yang saya diminta untuk lakukan. Sudah banyak kita lihat bahwa banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya setelah dia lulus kuliah malah melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang dia sudah pelajari, ya kan? Nah, di dalam di Jepang, ya, ada sebuah teori yang namanya Ikigai. Ini ada bukunya, ya. Mungkin sudah ada beberapa yang kenal, yang merupakan sebetulnya tujuan hidup kita, ya, Ikigai itu. Yang merupakan sebuah kombinasi dari apa yang menjadi passion saya, apa yang menjadi misi saya, dan nanti dikombinasi juga dengan profesi dan vokasi saya. Artinya, kalau saya bisa membalance ini semua antara apa yang saya lakukan dan apa yang saya dibayar untuk lakukan, termasuk juga memecahkan masalah apa yang ada di masyarakat atau di dunia dengan kemampuan yang saya miliki. Nah, kalau semua ini balance, tentunya tujuan hidup saya akan tercapai. Tapi kalau misalnya posisi saya tidak di situ, misalnya bergeser ke arah mungkin hanya ke arah passion saja, ya. Contohnya misalnya saya senang melukis, ya. Tapi saya tidak terlalu peduli misalnya untuk mengkomersilkan, ya, sehingga saya melihat bahwa banyak sekali artis-artis yang luar biasa karya-karyanya bagus, tapi seumur hidup tidak pernah kaya dari hasil apa yang dia lukis misalnya.
Nah, dia melukis hanya semata-mata untuk mengekspresikan kepuasan dirinya sendiri. Ya, gitu. Atau ada juga sebaliknya orang yang misalnya berprofesi katakanlah sebagai dokter, tapi karena dia menjadi dokter semata-mata hanya untuk sekedar mencari uang, tidak ada passion dan compassion di situ untuk misalnya menolong orang supaya sembuh dari penyakitnya. Ya, akhirnya dia menjadi seorang dokter yang memang tidak terpilih gitu ya. Istilahnya kalau pasiennya meninggal ya sudah, next one. Ya. Nah, ini yang saya harapkan misalnya sebelum kita bisa mengembangkan spirit entrepreneur itu, saya bisa menjawab dulu, apakah saya sudah memiliki tujuan hidup yang menurut saya benar-benar menjadi tujuan saya sendiri, ya, bukan untuk sekedar misalnya nanti kalau sudah selesai kuliah, bekerja, punya keluarga, punya anak, punya hewan piaraan, dan sudah sampai situ saja, ya, harus lebih dari situ. Nah, tapi seringkali kita itu terkunci dengan kita punya pemikiran atau keyakinan yang sifatnya membatasi cara saya untuk berpikir, ya. Nah, inilah yang namanya mindset yang kalau dalam bahasa Inggris itu artinya fix, terkunci di satu pola saja. Sementara seorang entrepreneur itu harus punya mindset yang growing, artinya terus-menerus dia mau belajar hal yang baru. Nah, kita sering dengar kan kalau entrepreneur itu banyak belajar dari kesalahan. Jadi sebetulnya kesalahan itu adalah guru yang terbaik buat seorang menjadi sukses. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus berbuat kesalahan secara sengaja, tapi dengan semakin banyak saya melakukan bereksperimentasi, mencoba, kemudian menemukan kesalahan yang harus membuat saya terus-menerus menyempurnakan apapun yang misalnya solusi yang saya ingin temukan. Nah, itu akan membuat saya makin belajar makin banyak. Kebanding saya hanya katakan, pokoknya saya melakukan sesuatu kalau saya sudah yakin itu benar. Kalau tidak, saya tidak mau melakukan. Sekali yang kita begitu. Ya. Nah, inilah yang namanya limiting beliefs. Nah, ini yang akan menghalangi saya mencapai apa yang menjadi tujuan hidup utama saya. Nah, seringkali secara nggak sadar kita juga sering meracuni pemikiran kita sendiri. Ayo teman-teman, misalnya, ada nggak dari antara kalian yang berpikir, saya ini kan dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tidak mungkinlah saya bisa menjadi orang yang sukses seperti misalnya Nadiem Makarim atau William Tanuwijaya, ya, jauhlah istilahnya ke situ. Nah, itu artinya saya sudah meracuni pikiran saya sendiri untuk tidak berhasil. Ya, kalau orang dulu bilang, ya, apa istilahnya itu kalau kita mengatakan omongan itu adalah doamu, ya, jadi itu yang akan tercapai. Gitu. Nah, padahal orang bilang amit-amit, ya, jangan sampai begitu. Ya. Nah, jadi teman-teman harus selalu punya keyakinan bahwa tidak ada hal yang di dunia ini yang bisa membatasi kita untuk sukses, untuk berhasil. Sejauh kita mau bekerja keras, tidak bisa kesuksesan itu hanya datang dengan sendirinya. Nah, ada beberapa contoh dari limiting beliefs yang saya bisa list up di sini. Ya, limiting beliefs itu antaranya adalah ketakutan-ketakutan kita sendiri, ya, ketakutan untuk misalnya di reject, ya. Di sini kan saya lihat banyak mahasiswa nih, ya. Nah, di antara kalian misalnya nih, ada yang sudah punya pasangan atau pacar gitu ya kan. Nah, kalau saya punya pacar, ya, kalau cowok punya pacar cewek cantik, kalau cewek punya pacar cowok yang ganteng, nah biasanya nih kan sebelum mereka jadian kan ada yang nanya dulu, ya, yang nembak dulu, ya kan. Nah, kalau saya nggak berani, nah ya, kamu mau nggak jadi pacar saya? Ya, si dia itu nggak akan pernah tahu bahwa saya punya keinginan gitu kan. Karena semata-mata saya takut ditolak, ya kan. Tapi
Tapi kalau orang bilang modal berani aja, modal nekat aja, paling-paling akibatnya jadi tolak. Selama saya nggak kurang ajar tentunya, kan? Nah, siapa tahu dia atau bilang oke, nah, jadi kan, ya. Tapi kalau saya katakan coba, saya nggak pernah tahu, ya. Nah, jadi banyak sekali ketakutan dalam diri kita sendiri, ya, yang seringkali menjadi satu hal yang membatasi kita untuk bisa sukses. Misalnya ketakutan untuk gagal, ya. Ketakutan untuk sukses. Banyak orang siap gagal, tapi ada juga orang yang tidak siap untuk sukses. Ya, nah, kemudian ada yang ketakutan karena dia punya self-worth, dia tidak percaya diri, gerak diri, ya, atau takut karena merasa dia kurang mampu secara finansial. Ya. Saya nggak mungkin lah bisa membuat usaha sendiri, modal aja nggak punya, ya kan? Banyak yang orang berpikiran begitu. Atau ada orang yang mengatakan juga takut karena hidupnya sendiri belum beres. Ya. Saya kita lahir dari keluarga yang nggak harmonis, broken home, ya kan? Ya, mungkinlah saya bisa sukses, nggak ada hubungannya di sini. Ya. Nah, kemudian ada juga misalnya kekurangan dalam diri kita sendiri, ya, yang juga bisa menjadi pembatas itu. Misalnya saya orangnya kurang jujur, ya, lack of integrity. Kalau saya kurang jujur, nah itu harus saya buang jauh-jauh, ya. Atau saya punya kekurangan untuk bisa percaya sama orang. Saya orangnya curigaan terus. Kalau orangnya curigaan terus susah, karena nggak akan pernah bisa kerjasama sama orang. Ya. Nah, yang penting juga adalah lack of will. Jadi kekurangannya ini adalah keinginan untuk maju. Ada orangnya yang seringkali udah dibantuin, didorong, tetap aja ada yang mau maju, ya, didorong-dorong, tetap aja di situ. Keinginan untuk willingness-nya untuk maju itu nggak ada. Nah, ini yang sulit. Nah, jangan salah, seringkali banyak yang saya lihat dari pengalaman saya, juga anak-anak muda yang terlahir dari keluarga yang relatif sangat mampu, itu willpower-nya malah sangat rendah. Karena hidupnya sudah terasa sangat nyaman. Wah, saya nggak berhubungan berapa, karena nanti pasti akan dikasih perusahaan apa. Nah, itu jadi orang yang nggak punya willpower sama sekali. Dan itu sangat buruk akibatnya. Ya. Baik. Nah, jadi fear atau ketakutan itu adalah sesuatu yang memang harus kita buang, ya. Karena apa? Karena fear atau ketakutan itu sebetulnya ada karena imajinasi kita sendiri yang membayangkan hal-hal yang buruk yang belum tentu ada, ya, belum tentu nyata, ya kan? Nah, contohnya saya tahu ada orang yang mungkin misalnya kurang percaya sama namanya setan itu, ya kan? Kalau orang yang nggak percaya setan, ya dia nggak takut sama setan, ya. Nah, jadi sesuai dengan singkatannya, fear itu adalah fantasizing experiences yang ini as if it is real, ya, singkatnya fear. Ini saya singgung sedikit mengenai tadi fear of rejection, salah satu yang paling penting. Ya. Saya nggak tahu berapa banyak dari teman-teman yang kenal buku ini, buku Chicken Soup for the Soul ini, ya. Nah, Jack Canfield ini sangat-sangat kaya saat ini karena bukunya ini, ya. Banyak dia sudah menerbitkan Chicken Soup for the Soul. Kalau waktu pertama kali dia menawarkan tulisan dia ini, dia sudah di-reject oleh sekian banyak tetapi publisher, ya, yang tidak mau menerbitkan buku karena nggak jelas itu apa sih, ya kan? Sudah banyak yang orang-orang yang menawarkan self motivation seperti ini, gitu, ya. Nah, sampai akhirnya ada satu yang mau mencoba dan meledak, ya. Nah, kalau kita pikir, nah, teman-teman juga mungkin tahu, ya, Michael Jordan, ya, waktu dia di high school, dia malah dikeluarkan dari tim basketball di high school-nya dia, karena seperti yang kita bayangkan bahwa dia sangat jago, ya. Oprah Winfrey pernah dipecat dari
program TV-nya yang pertama kali. Ya. Nah, Steven Spielberg, siapa yang nggak tahu Steven Spielberg yang sudah membuat begitu banyak film-film yang luar biasa, masih besar dan mahal ya. Ya. Waktu dia kuliah, ya, 2 kali dia ditolak untuk bisa masuk di sekolah film di California. Ya. Padahal dia adalah seorang sutradara yang sukses. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan mindset yang benar, yang entrepreneurial, ya, saya katakan. Nah, ini adalah kombinasi antara science of achievement versus art of fulfillment. Ya. Apa artinya sense of achievement dan art of fulfillment? Ya. Mungkin teman-teman yang terutama cewek-cewek gitu ya, sering kan nonton drama Korea, ya. Kelihatannya banyak artis-artis Korea yang cantik dan sangat kaya, tapi ujung-ujungnya kok bisa sampai begini gitu ya. Apalagi yang dicari dalam hidup ini, ya kan? Sudah kaya, cantik, ya kan? Sukses, tapi kok malah begini, ya kan? Nah, kalau kita hanya mengutamakan achievement, tapi tidak memperdulikan sense of fulfillment kita, itu yang akan terjadi. Ya, artinya apa? Achievement itu adalah capaian kita secara katakanlah prestasi ya. Mungkin prestasinya banyak, tapi dengan prestasi yang demikian banyak, ya, tapi kalau dia tidak merasa fulfill atau fulfill itu sebetulnya apa sih? Bahasa Indonesianya kenyang ya, puas ya dengan apa? Tetapi kepuasan batin tentunya ya. Nah, achievement itu tidak akan ada artinya karena secara batinnya dia tidak terpuaskan. Ya, boleh saja dia boleh saja dia sukses, boleh saja dia katakan, ya, tapi kalau secara batinnya dia tetap tidak terpuaskan, itu membuat hidupnya kadang-kadang menjadi rasanya kosong. Ya, nah ini yang kita harus perlu balance juga. Inilah yang termasuk dalam tadi saya katakan growth mindset. Ya, kita tidak boleh mengutamakan achievement, tapi juga harus ada sense of fulfillment. Kenapa saya melakukan ini? Ini kembali lagi pertanyaan pertama tadi, apa purpose of life, tujuan hidup kita. Kalau saya tidak pernah terpenuhi secara batin ya, secara apa namanya, istilahnya ya kalau orang punya pasangan hidup ya, mau berapa kali menikah, tapi saya nggak puas, bercerai lagi, mau sepertinya seperti apa sih kalau tidak ada manusia yang sempurna istilahnya, ya. Nah, tadi saya singgung sedikit mengenai entrepreneur. Ya. Tidak semua entrepreneur itu harus punya usaha sendiri, tapi ada juga entrepreneur yang tidak punya usaha. Artinya dia bekerja ya di perusahaan, tapi seorang entrepreneur di dalam katakan sebuah perusahaan itu adalah orang-orang yang biasanya kalau dilihat karirnya sangat cepat meningkat. Karena apa? Karena dia kreatif. Setiap kali dia mendapat tantangan, dia bisa memecahkan. Ya. Sehingga banyak sekali hal-hal yang dia bisa kontribusi kepada perusahaan. Akibat tentunya dia akan cepat untuk dipromosikan oleh perusahaan itu. Dalam waktu singkat bisa menjadi mulai dari karyawan biasa menjadi manajer dan seterusnya, bahkan bisa menjadi pemimpin. Ya kan? Nah, saya tidak mengatakan saya bicara dalam konteks universitas ya, ya. Waktu saya di Amerika, saya selalu dipesankan oleh dosen pembimbing saya waktu itu, ya, bahwa your degree will only take you to the first interview. Ya, tapi the rest depends on your attitude, character, and experience. Artinya apa? Gelar yang saya miliki ini hanya bisa membawa saya ke interview untuk pekerjaan pertama saya. Nah, tapi setelah itu semuanya tergantung daripada karakter kita, ya, perilaku kita dan juga pengalaman kita. Pada saat saya interview, meskipun saya punya gelar S3 mungkin berjenre ya, tapi kalau saya kelihatan punya karakter yang sangat sombong, sangat merendahkan orang dan sebagainya, pasti juga tidak akan dipakai di perusahaan manapun, karena mereka tidak suka dengan karakter saya. Nah,
Ini juga terjadi dengan banyak entrepreneur muda yang dalam konteks mencari investor untuk dia punya bisnis. Dia merasa bisnisnya luar biasa bagus. Dia begitu percaya diri. Sehingga pada saat dia mau memberikan calon investor, dia begitu tingginya, ya, bahkan cenderung menganggap seolah-olah investor ini nggak ngerti apa-apa. Ya. Nah itu tidak akan ada dapat investasi nanti. Kenapa? Investor itu pada akhirnya berinvestasi bukan hanya di bisnisnya saja, tapi justru di si entrepreneur itu sendiri. Bagaimana cara dia mengembangkan bisnisnya, begitu dia begitu passionate, dan dia merasa dia butuh support dalam hal ini mungkin sedikit financial support yang bisa membuat usahanya bisa tumbuh, misalnya 5-10 kali lipat. Nah disitulah biasanya investor akan suka dan mau berinvestasi di dia. Ini juga sangat berpengaruh ya sikap kita sebagai seorang entrepreneur. Tadi saya katakan itu selalu mau belajar, ya, bukan yang merasa kalau dia sudah berhasil sekali sukses, ya. Nah, pola pikir atau mindset kita sebagai manusia, ya, kebanyakan itu masih punya pola pikir yang sifatnya konsumerisme, ya. Artinya kalau saya punya uang, saya akan belikan atau belanjakan untuk berbagai macam barang yang saya suka. Tapi kalau seorang entrepreneur, ya, kalau dia dapat uang, biasanya uang itu dia tanamkan kepada aset-aset yang nantinya bisa menghasilkan lebih banyak uang untuknya. Nah, saya nggak tahu teman-teman tahu nggak? Kalau dulu saya bekerja bersama Pak Ciputra yang sudah almarhum, ya, 9 tahun. Pak Ciputra itu, siapa sih nggak kenal dia? Masih sudah tahu nih orang kaya, termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi dia jam tangan saya tidak pakai. Ya. Saya dukung Bapak ya, kalau mau beli jam tangan yang Bapak miliar juga nggak ada artinya gitu kan. Tapi kok dia nggak pakai? Karena menurut saya buat apa beli jam tangan kan mahal-mahal. Ya, mobil ya kan. Kenapa nggak beli mobil balap, mobil Mercedes yang mahal yang miliar-miliar? Enggak, mobilnya cuma satu. Yang seperti kayak minivan itu, karena dia terkait nyaman di mobil itu. Kalau yang mobilnya ada bantal, ada makanan, ada seperti kayak ada dapur kecil, semuanya lengkap di sini. Ya, karena dia lebih utamakan. Kalau saya punya uang, saya berikan saja aset, karena dia pengusaha properti, ya tentu dia asetnya adalah properti, ya kan, misalnya tanah, ya kan. Nah, propertinya banyak, tapi dia tidak memberikan yang orang bilang staff, jadi hanya untuk diri dia sendiri dan tidak punya added value untuk ke depan. Ya. Menurut, nah ini Marisa Piri adalah seorang sosiolog psikolog yang cukup terkenal di Amerika. Ya. Nah ini saya mau kembali sedikit tadi yang contohnya adalah misalnya aktor-aktor atau aktris yang punya semua tapi akhirnya ujung-ujungnya kok malah bisa bunuh diri segala. Nah, kalau orang hidup hanya semata-mata belajar yang namanya uang atau ya, tapi hidupnya tidak pernah merasa dicintai oleh orang, ya, tentu dia akan berada di kuadran yang mana? 1, 2, 3, atau 4. Ya, punya banyak uang tapi tidak ada cinta dalam hidup. Dia ada di kuadran yang kiri atas. Ya, money. Kiri bawah maksud saya. Benar ya? Money, tapi no love. Ya, atau cuma sedikit. Kalau kiri bawah lebih parah lagi. No money, no love. Tidak punya uang dan tidak juga punya kasih dalam hidup. Nah itu benar-benar kita ada di titik nol. Ya, tapi ada orang yang punya banyak kasih, tapi mungkin sedikit uang. Nah ini mungkin orang-orang yang hidupnya diindikasikan untuk agama, ya, orang-orang yang tidak menunjukkan uang haji, ya, tapi lebih menunjukkan untuk bantuan lain. Ya. Nah idealnya kita kan mau yang di atas itu ya ada uang tapi juga ada kasih. Ya. Tapi ya kita harus bekerja keras untuk sampai ke situ. Ya. Jangan sampai kita bekerja keras tapi sudah tidak hanya mengerjakan uang tidak ada hasil lagi, dan itu nanti agak condong ke ke arah kiri, itu juga nggak oke. Ya. Nah,
seorang psikolog yang sangat terkenal di Amerika. Ini pernah menulis buku yang juga sangat sukses, yang judulnya Mindset, ya. Namanya Carol Dweck. Saya nggak tahu di Wikipedia ada bukunya. Kalau ada, silahkan dibaca atau dengar saja di YouTube. Beberapa dia punya apa namanya pembicaraan di dalam TED Talk misalnya, sangat menarik. Ya. Salah satunya dia mengatakan you are in charge of your own life. You can help it grow by using it. Artinya harusnya menggunakan pola pikir saya dengan benar, dengan otomatis juga akan terus mengembangkan pola pikir itu. Tapi orang kalau nggak dipakai ya akan tumbuh juga. Ya. Nah, kalau kita tidak memiliki growth mindset yang terus berkembang, artinya apa? Kita tidak punya kemampuan untuk berupaya mentransformasi diri kita sendiri dan juga mengubah pola pikir kita atau keyakinan kita. Jadi kita itu harus benar-benar mengembangkan pola pikir yang growth, bukan yang fix. Nah, fix ini yang kita harus buat. Karena nanti kalau di dalam ini sebetulnya semacam kayak tes kecil yang kita bisa melihat sampai sejauh mana pikiran saya saat ini. Apakah saya masih punya pola pikir yang fix atau pola pikir yang sudah growth. Contohnya misalnya tadi, pokoknya saya punya uang, apa yang saya lakukan? Misalnya saya diberikan uang 10 juta, apa yang saya lakukan? Bisa saya berikan mungkin sebidang tanah, saya simpan di bank, atau mungkin saya berikan jam tangan mahal, misalnya untuk kepuasan saya sendiri. Nah, ini nanti bisa menjadi semacam kayak assessment untuk diri kita sendiri, apakah pola pikir saya saat ini sudah sampai di level yang berkembang saya atau masih di fixed mindset. Ya. Nah, orang-orang yang punya fixed mindset ini ada ciri-cirinya. Pertama-tama yang paling menyolok adalah orang ini sangat takut mengambil risiko. Ya. Tidak berani mengambil risiko. Daripada nanti kenapa-napa, udahlah nggak usah. Daripada nanti rugi, lebih baik nggak usah mulai bisnis lah. Karena kemudian karena dia nggak berani mengambil risiko, dia juga nggak mau atau nggak takut juga untuk menanamkan upaya di situ untuk melakukan, mencoba mencari tahu. Saya mau jualan bakso, ya kan? Sudah banyak tukang bakso, nggak mau jual bakso kan? Bakso saya beda, ya kan? Tapi apa yang membuat bakso saya berbeda? Saya harus mencari cara. Ternyata bakso saya ini adalah bakso spesial. Ya kan? Kalau zaman dulu bakso spesial adalah bakso tenis yang besar-besar. Sekarang udah spesial lagi, ya kan? Ya ada macam-macam lah, bakso dari sapi, dari ikan, dari udang dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian juga apa? Biasanya mereka ini tidak mampu untuk bertahan pada prinsipnya sendiri, ya, sangat mudah terombang-ambing, ya. Kemudian juga tidak punya goal yang jelas, ya, dan tidak mau dikritik biasanya. Ya, mohon maaf, ini seringkali terjadi di dunia akademisi. Saya nggak tahu kalau ada teman-teman dosen, ya kan, seringkali kita berpikir, ya, atau mahasiswa merasa, wah susah deh kalau ngomong sama si bapak kita atau sama si ibu itu, ya kan, karena apapun yang kita katakan pasti jawabnya salah, hanya caranya dia yang benar. Karena hari begini udah zamannya kayak gitu. Nah, sebagai dosen pun, ya, nah, ini yang menjadi tantangan sebetulnya. Bagaimana saya bisa membantu mahasiswa saya, namanya untuk ahli di ya, supaya mahasiswa-mahasiswa PJ ini punya pola pikir mindset yang entrepreneurial, tapi nanti dirinya sendiri nggak punya mindset yang entrepreneurial, nggak terjadi, ya kan? Tapi ya, kalau dosennya kalau mengatakan, no, yang penting kamu mesti bicara saya, nah, cara yang lain nggak benar, nah itu sudah bukan pola pikir yang growth mindset, tapi yang memang fix, ya. Ya. Biasanya orang yang entrepreneur atau yang high achiever itu juga punya pembeda yang khas, ya. Nah, biasanya mereka adalah orang-orang yang jelas purpose-nya mau ngapain. Jadi kalau kita katakan, itu loh yang sukses kayak Mark Zuckerberg atau Steve Jobs itu ternyata
selesai. Kalau gitu kita nggak selesai kuliah aja supaya bisa sukses kayak mereka, bukan gitu juga. Ya, tapi artinya meskipun mereka tidak selesai kuliahnya, tapi mereka tidak berhenti di situ. Artinya mereka pun bisa sukses sekalipun tidak selesai kuliahnya. Ya, tapi kalau saya kuliahnya selesai, tentu seharusnya saya bisa lebih sukses lagi dari itu. Ya. Nah, artinya ini yang harus menjadi pembeda. Dan mereka punya disiplin diri yang juga cukup tinggi, ya. Atau orang yang mengatakan cukup challenging untuk dirinya sendiri. Artinya dia terus men-challenge dirinya untuk bisa lebih baik lagi, ya. Dan tentunya berani bertanggung jawab, ya. Nah, ini yang seringkali menjadi ciri anak muda zaman sekarang ini. Ya, kalau orang kadang yang berisiko, kenapa biasanya dia nggak mau bertanggung jawab. Ya. Kalau saya berani bertanggung jawab, artinya kalau saya salah pun, saya berani mengatakan bahwa maaf saya salah. Ya, saya keliru. Saya belajar di sini untuk bisa lebih baik lagi. Nah, saya seringkali bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang sukses, yang berhasil. Ya. Seringkali saya tanya kepada mereka, ya. Dan jawabannya rata-rata hampir semuanya sama. Kalau saya tanya apa attitude mereka atau sikap mereka terhadap dirinya, bila mana ada orang atau katakanlah anak buahnya atau timnya yang berbuat kesalahan, ya. Berbuat kesalahan secara profesional untuk orang-orang yang sukses itu bukanlah suatu kesalahan yang harus dihukum menurut mereka. Ya, kalau Pak Ciputra dulu bilang kalau dihukum nanti misalnya ada orang buat proyek, ternyata proyeknya gagal rugi. Kalau dia dihukum, ya dia nggak bisa belajar dari situ. Harusnya dia jangan dihukum, tapi di challenge, ditantang. Gimana supaya bisa mengalihkan semuanya dari yang rugi menjadi untung, atau dari rugi banyak menjadi rugi lebih sedikit, gitu kan. Tapi jangan coba-coba istilahnya menjadi pencuri. Ya, kalau orang yang suka mencuri, ya ini yang misalnya punya attitude yang tidak baik. Artinya mencuri sedikit pun itu sudah dikatakan kebanyakan buat mereka itu adalah suatu hal yang paling tabu. Ya, tapi kalau saya merugikan perusahaan karena kesalahan profesional, ya saya bisa memperbaiki itu. Mereka itu problem. Ya, jadi sebagai seorang entrepreneur, kita harus mengatakan tidak ada sesuatu hal yang saya tidak bisa lakukan. Ya, nah, mungkin jawabannya hanya saya tidak mau melakukan. Ya. Yang menarik juga kalau ada waktu bisa melihat-lihat atau mendengar di YouTube misalnya, Angela Duckworth ini sangat terkenal seorang dunia di dalam YouTube sebetulnya. Ya, dengan konsepnya dikenal dengan namanya, ya, bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses kita harus punya grit dalam dia, ya. Nah, artinya grit itu apa sih? Itu ada definisinya dari dia, ya, the power of passion and perseverance. Passion artinya apa sih? Sesuatu yang sangat saya gandrungi, sangat saya suka, sangat saya senang lakukan. Perseverance itu artinya apa? Sekalipun sulit saya tetap lakukan, artinya saya ulet. Nah, jadi tanpa passion dan keuletan itu mustahil kesuksesan itu bisa kita capai. Ya, nah orang yang antusias itu banyak, tapi orang yang punya endurance itu lebih sedikit. Nah, ini kita di Indonesia kan punya pepatah yang mengatakan, orang bilang angkat-angkat kayak ayam, ya. Nah, itu antusiasnya hanya di awal, tapi endurance-nya kurang. Ya, ya. Kalau dikatakan kenapa misalnya di Indonesia dengan penduduk sebanyak 260 juta sampai saat ini, kok kita nggak pernah bisa menjadi juara sepak bola jangankan di dunia, tapi di Asia saja. Kalah dengan negara-negara yang misalnya penduduknya lebih sedikit dari kita. Thailand bisa. Apakah badan mereka jauh lebih besar dari kita? Enggak juga. Tapi mereka punya apa? Punya endurance, punya perseverance, dan passion-nya. Ya. Kita mungkin kalau sudah kalah ya sudah, gitu ya. Dream of
Nah, ini yang nggak boleh juga sebetulnya, ya. Harus lebih dari itu. Ya. Nah, inilah perbedaan antara seorang entrepreneur dan seorang karyawan. Ya. Tentu dari kebanyakan orang lebih banyak jadi karyawan daripada jadi entrepreneur saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa terbalik. Ya. Nah, kalau ini bisa dilihat, kalau entrepreneur lebih bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau employee, karyawan bekerja untuk orang lain. Ya. Entrepreneur membangun mimpinya sendiri, kalau employee membangun mimpi daripada bosnya, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, kalian mau jadi yang mana? Mau jadi employee aja atau mau jadi entrepreneur? Ya, ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah diminta oleh sebuah foundation dari luar untuk melatih 200 anak-anak lulusan sekolah SMK di Jakarta. Ya. Dari 220 tepatnya yang kami latih, kira-kira menurut kalian berapa banyak yang akhirnya sukses dalam artian melakukan atau mendirikan usahanya sendiri? Kami mengambil anak-anak dari berbagai jurusan, mulai dari SMK mesin, pariwisata dan sebagainya, bahkan sampai istilahnya kecantikan. Ya, jadi ada juga dari mereka yang bikin salon, ya, bengkel, ya, usaha menjadi tour guide dan sebagainya. Dari 220 yang kami latih, berapa persen berhasil untuk memulai usaha sendiri? Saya nggak mengatakan berhasil untuk menjadi entrepreneur yang besar, tapi maksudnya memulai usaha sendiri dan bertahan untuk minimal dalam waktu 1 tahun dan waktu 1 tahun berarti. Kira-kira berapa persen? Menurut tebakan kalian, ya. Hasilnya itu sangat mengejutkan. Itu kurang dari 5%, ya, nggak sampai 10 dari 220. Kenapa? Karena buat mereka, pada saat pelatihan mereka ditawarkan bekerja untuk misalnya Astra, dan itu mereka lebih pilih masuk menjadi Astra saja lah, yang penting dapat gaji tiap bulan daripada nggak jelas begini. Ya, bisa banyak, bisa sedikit kalau tidak. Ya. Begitu juga ada yang sedang dalam proses pelatihan direkrut oleh travel besar. Ya, ya udah saya masuk situ aja lah. Saya jadi tenaga admin di situ daripada saya punya usaha sendiri. Ya nggak apa-apa juga, nggak salah juga. Tapi itu adalah mindset-nya, artinya belum untuk menjadi entrepreneur, tapi lebih menjadi ya. Nah, sebagai penutup dari saya, kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol. Nah, ini ada sedikit cuplikan dari seorang admiral di Angkatan Laut Amerika yang dulunya adalah komandan dari pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia. Nah, saya coba share ya di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkannya. Sebentar. To me, basic SEAL training was a lifetime of challenges Bisa dengar ya? crammed into 6 months. So here are the 10 lessons I learned from basic SEAL training that hopefully will be of value to you as you move forward in life. Every morning in SEAL training, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the first thing they'd do is inspect my bed. If you did it right, the corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act
has been proven to me many times over. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. So if you want to change the world, start off by making your bed. Ya, jadi pesannya itu. Be honest, do you really want to watch a video that looks like this? There's a good reason why presenters use images and visualizations while they talk, because it's what makes people pay attention. Oke. Jadi pesannya singkat saja bahwa meskipun mereka adalah anggota pasukan khusus Amerika yang dilatih selama 6 bulan, dilatih sangat keras, ya, dan sangat dikenal di dunia akan kemahiran mereka dalam melakukan operasi-operasi yang luar biasa sulit. Ya. Tapi latihan mereka itu dimulai dari satu hal yang paling mudah untuk dilakukan setiap harinya. Itu apa? Membereskan tempat tidur mereka sendiri sesuai dengan standar. Untuk kalau di militer kita punya standar yang cukup ini ya, artinya cara melipat selimut dan memasang supaya itu harus kencang dan sebagainya, itu semua harus sama ya. Nah, kenapa dimulai kehidupan itu dengan hal-hal yang sekecil itu ya? Karena mereka percaya dengan melakukan hal-hal yang kecil dalam hidup kita ya, yang lama-lama akan terus bertambah ya. Akhirnya kita juga bisa melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Tapi kalau untuk hal-hal yang kecil saya kita tidak bisa mendisiplinkan diri setiap hari. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri melakukan hal-hal yang besar. Nah, inilah kira-kira pesan dari beliau, ya, bahwa untuk menjadi seorang anggota pasukan, tim pasukan khusus yang begitu luar biasa kemampuannya, juga harus bisa membereskan tempat tidurnya sendiri. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu berapa banyak dari kalian yang setiap pagi bangun langsung kalau dulu sebelum ada pandemi tentunya buru-buru ya, kita sempat mandi cuma sikat gigi langsung lari ke kampus karena ada kuliah di pagi hari ya, dan tidak sempat lagi bereskan tempat tidur, sehingga kalau pulang lihat tempat tidur yang acak-acakan juga males betul ya. Tapi karena untuk biasa ya sudah. Tapi kalau kita pulang ya tempat tidur yang sudah beres kan rasanya juga nyaman. Kira-kira begitu dari saya. Silakan nanti kalau ada yang bertanya, kita punya cukup banyak waktu untuk ngobrol. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ivan atas pemaparannya. Saya ada sedikit highlight dulu tadi sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya. Jadi tadi Pak Ivan menyampaikan bahwa yang namanya entrepreneur itu sebenarnya ya nggak harus memiliki bisnisnya sendiri. Entrepreneur itu karena mereka adalah orang-orang yang terus-menerus untuk berkreativitas dan berinovasi. Mereka bisa saja bekerja di perusahaan, di pemerintahan, dan bahkan juga bekerja untuk bidang sosial, yaitu sociopreneur. Jadi, nah untuk menjadi entrepreneur yang tentunya harus kita lakukan di awal adalah kita pastikan dulu apa tujuan hidup kita. Jangan nantinya beda apa yang kita inginkan, terus nanti akhirnya bekerja tidak sesuai dengan bidang yang kita pelajari juga. Kita bisa mulai belajar menentukan tujuan hidup kita, bisa pakai konsep Ikigai, yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ivan. Kita lihat apa sih yang menjadi passion saya, misi saya, profesi, dan vokasi saya. Dan entrepreneur itu tidak boleh fixed mindset, dia harus growing mindset, dia harus belajar terus, harus menghindari pemikiran-pemikiran yang membatasi diri, gitu. Misalnya
takut ditolak, takut gagal, takut sukses. Saya juga baru tahu nih Pak, ada orang yang takut sukses malah ya. Terus misalnya nggak pede, karena nggak punya modal misalnya. Dan kalau misalnya seorang entrepreneur itu dia berada di dalam sebuah perusahaan, maka dia adalah orang-orang yang tidak takut untuk mendapatkan tantangan. Dia bisa selesaikan ketika dia mendapatkan tantangan. Dan dia juga bisa membantu kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Kalau misalnya tadi yang menarik buat saya adalah kata-kata bahwa there are no can. There are only I choose not to. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan apa saja, tapi sebenarnya kita pilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi semua balik lagi kepada usaha kita dan juga pemikiran kita. Nah, saya langsung bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, Pak Isan ya. Yang pertama ini ada dari Razak, ya dari Universitas Pembangunan Jaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Razak bilang bahwa dia sudah mulai membangun personal brand di media sosial. Keren banget nih. Dan passion-nya adalah di bidang jasa melatih. Pertanyaannya adalah strategi marketing apa yang bisa saya lakukan untuk menggiring follower saya untuk mau dan tertarik menggunakan jasa saya. Oh, mungkin ini enaknya Razak bisa tanya ya, biar lebih detail ya. Ada Razak nggak di sini? Halo Razak? Mas Okta boleh dibantu unmute ya Razaknya? Ya, Razak ini mungkin bisa lebih didetailin kali ya pertanyaannya, bidang jasa melatih apa nih? Karena melatih itu banyak nih. Silakan Razak. Baik, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Jelas. Oke. Jadi saya kan sebelumnya udah coba membangun personal brand saya di media sosial dengan cara sharing saya di bidang soal edukasi kesehatan lah, intinya olahraga dan kesehatan. Nah, pertanyaan saya itu tadi Pak, gimana saya cara marketing saya supaya menggiring nih, supaya follower saya ini mau gunain jasa saya. Oke, berarti melatih olahraga gitu. Ya, melatihnya jasa melatih, istilahnya personal trainer kalau yang sekarang gitu. Oke. Ya, makasih. Sebetulnya ini pertanyaan yang sangat umum, apapun jenis bisnisnya adalah bagaimana saya bisa mengakuisisi customer baru kan pada prinsipnya. Nah, ini kembali lagi pertanyaannya juga sejauh mana saya menguasai bisnis yang saya lakukan ini. Artinya apa? Kalau saya menjadi seorang personal trainer, tentunya saya juga harus bisa membedakan diri saya dari personal trainer yang lainnya. Apa yang membuat saya menjadi seorang personal trainer yang spesial? Ya, yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. Artinya saya harus tahu pasti orang itu membutuhkan personal trainer seperti apa gitu. Nah, dari situ baru saya bisa menambahkan gimmick-gimmick seperti misalnya mengajak, kalau kalian punya teman yang juga kepengen belajar, ajak belajar bersama saya. Mungkin nanti saya akan memberikan misalnya special first free lessons misalnya begitu. Itu hanya sebagai gimmick ya, gimmick marketing. Tapi yang penting adalah saya harus bisa membedakan dulu diri saya sendiri yang membuat menjadi istilahnya ciri khas saya ya. Karena saya juga bertanya, kalau apalagi sekarang ini banyak sekali kan di media sosial nih, baik itu misalnya kayak YouTuber atau apa gitu ya, yang kadang-kadang saya juga jujur agak bingung kenapa mereka ini bisa begini banyak followernya ya. Apa yang membuat mereka begitu disukai oleh anak-anak muda ya. Ada yang jawabannya saya tahu, ini karena mungkin dia orangnya lucu, sering konyol, ya. Atau mungkin saya nggak ngerti ya, agak konyol gitu ya, atau suka malah menjelek orang lain gitu ya. Nah, ini menurut saya ini nggak terlalu unik ya. Saya bilang yang kayak begini biasanya nggak lama karena nggak ada ciri yang khasnya yang menarik. Gitu ya. Nah, justru kamu kalau bisa harus berangkat dari situ ya. Dan kamu harus tahu benar-benar pasti profil daripada ya calon-calon customer kamu.
yang mereka butuhkan itu apa sebetulnya. Nah, berangkat dari situ, baru kamu bisa mengatakan, saya punya jawabannya. Kamu punya masalah, saya punya jawaban. Nah, itu baru akan ketemu. Gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, sudah paham ya Razak ya? Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Anissa Novita Putri, jurusan psikologi di UPJ. Saya mau bertanya, saya adalah seorang perempuan, terkadang banyak ruang yang saya rasa membatasi gerak saya sebagai perempuan. Ketika kita ingin berpendidikan atau menjadi sukses, banyak orang yang sekiranya memandang rendah. Dan banyak juga yang berkata bahwa perempuan itu nggak boleh lebih tinggi dari laki-laki mungkin ya. Bagaimana kita menghadapi persoalan seperti itu agar tidak terbawa mindset? Waduh, gimana nih kalau menurut Pak Ivan nih dari pandangan seorang laki-laki nih? Siapa nih namanya tadi yang mana? Anissa Novita Putri. Anissa ya, waduh ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus menurut saya. Karena kebetulan Anissa sendiri juga kuliahnya psikologi. Ya. Nah, biasanya psikologi dengan entrepreneurship ini dua ilmu seperti air sama minyak, karena nyambung. Ya kan? Kenapa? Karena orang bilang apalagi kalau kita bicara tentang psikologi klinis ya, sama sekali nggak nyambung. Karena mereka tidak percaya dengan yang namanya hal-hal yang berbau sesuatu yang tidak pasti ya. Gitu. Nah, tapi intinya begini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa di awal kita harus mencoba mengembangkan pola pikir yang growth, bukan yang fix yang kita miliki. Nah, tapi untuk sampai ke sana kita harus buat apa tadi namanya adalah limiting beliefs. Nah, mohon maaf, Mbak Anissa ini saya rasa punya limiting beliefs yang sangat mungkin sudah lama tertanam di dalam diri sendiri, bahwa karena saya seorang wanita, ya saya punya keterbatasan bahwa ya itulah tadi berbagai macam sebutannya, misalnya saya tidak bisa tidak boleh lebih dari pria, lebih susah dari pria, bahkan kadang-kadang tempat saya sekarang dari keluarga sendiri ya. Nah, ini yang juga sering menjadi tantangan buat kita. Nah, tapi untungnya ya, kita semua lahir di Indonesia, ya, bukan misalnya di negara-negara seperti Arab Saudi yang sangat membatasi pergerakan perempuan, ya, bahwa baru sekarang sini saja perempuan boleh menyetir kendaraan sendiri, kalau itu nggak boleh. Nah, itu kan sudah kelewatan sebetulnya, ya kan. Nah, jadi memang tidak ada istilahnya emansipasi. Tapi untungnya kita sudah punya namanya Edukan Tinggi dulu ya, yang sangat memperjuangkan persamaan antara pria dan wanita. Itu tidak ada pembeda, ya. Tapi di dalam dunia nyata, bahkan di negara maju, memang sepertinya seolah-olah masih terjadi pembedaan misalnya dari segi gaji. Kalau perempuan kena gaji selalu lebih rendah daripada laki-laki, padahal mungkin kualifikasinya sama, ya. Nah, atau misalnya ada juga yang mengatakan kita juga sering dengar ya, di dunia bisnis teknologi, peranan perempuan itu sangat dibatasi atau jumlahnya sangat sedikit, nggak banyak, ya. Dalam bahasa kerennya itu women in tech, ya, itu sedikit. Tapi sebetulnya itu juga bukan karena perempuan nggak mampu, ya. Tapi mungkin memang ya banyak yang punya pemikiran, kalau insinyur itu lebih baik laki-laki, ya. Apalagi kalau insinyur sipil, masa perempuan mau urusan dengan gali-galian dan kotor-kotoran dengan tanah dan sebagainya, ya. Padahal perempuan juga bisa lebih baik sebetulnya dari laki-laki, ya. Jadi sebetulnya inilah salah satu contoh limiting beliefs yang kita tahu harus kita kikis habis, karena itulah sumber dari segala kegagalan kita sendiri untuk bisa menjadi sukses, ya. Jadi sekalipun saya adalah seorang perempuan, bukan berarti saya lebih lemah, ya, bukan berarti saya lebih istilahnya inferior, ya, laki-laki lebih superior daripada perempuan, ya, tidak. Karena ya kembali lagi, mohon maaf ya, Tuhan menciptakan manusia laki dan perempuan ini kan sama sebetulnya, semua punya
otak dan sebagainya, hanya mungkin fungsi biologis saja yang berbeda. Tapi dari segi kemampuan tentunya sama. Ya. Bahkan kita tahu kan juga banyak perempuan yang sudah bisa menjadi astronot, bahkan sebagainya. Ya. Termasuk tentunya juga di dalam militer ya, perempuan juga sangat dibatasi kan sebetulnya. Ya. Bahwa katakanlah untuk ke medan pertempuran itu mereka masih dianggap belum mampu dan sebagainya, padahal tentunya tidak juga. Dan itu sudah dibuktikan bahwa perempuan juga bisa lebih baik dari laki-laki. Jadi buanglah jauh-jauh pikiran itu, karena itulah namanya limiting beliefs. Ya. Oke, terima kasih Pak Ivan. Tapi saya belum setuju deh sama Pak Ivan tadi. Kadang-kadang limiting beliefs itu munculnya dari awal tuh justru dari keluarga. Kamu kan perempuan, ngapain sekolah tinggi-tinggi, kamu kan perempuan, ngapain nanti nggak laku, nanti nggak nikah, nanti wah, itu yang kemudian menjadi apa ya, benih-benih negatif yang ada di kepala kita sendiri. Ya. Padahal ya harusnya mungkin Anissa mungkin nggak bisa langsung berubah, tapi coba pelan-pelan kali ya. Saya juga perempuan, saya juga mengalami masalah yang sama gitu. Pernah ngapain kamu kuliah S2, ngapain ini, ngapain itu. Memang sekarang kamu balikin lagi ke mereka. Emang kalau saya nggak sukses, Anda mau biayai hidup saya? Kan enggak gitu kan. Dimanapun juga ujung-ujungnya Anissa akan berdiri di kakinya Anissa sendiri, gitu, bukan di kaki mereka. Jadi hilanginlah tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Memang yang penting itu adalah jawaban untuk diri kita sendiri kok. Tadi saya sudah mengatakan bahwa hidup ini tidak hanya sekedar achievement ya, tapi juga harus ada fulfillment-nya. Ya. Sebetulnya apa sih yang saya kejar dalam hidup ini? Ya. Nah inilah sebetulnya dari secara saya nggak banyak membahas hal ini ya, tapi dalam detailnya, secara psikologis saya nggak tahu ini ya. Saya sendiri bukan psikolog, tapi saya merasa ada benarnya juga bahwa banyak perempuan yang sudah berkeluarga banyak lebih mendedikasikan hidupnya untuk keluarga, dalam hal ini untuk suami dan anak-anaknya. Apakah hal ini benar atau salah? Hanya kalian yang tahu jawabannya sebetulnya. Tapi yang salah, kalau saya mendedikasikan seolah-olah tidak ada lain-lainnya lagi selain itu. Artinya hidup saya hanya untuk anak-anak saya saja. Nah, tapi kalau anak-anak saya sudah dewasa, sudah bisa mandiri dan berdiri sendiri, otomatis saya tidak punya tujuan hidup lagi kan, karena sudah selesai misi saya. Nah ini yang seringkali terjadi banyak di negara-negara Asia, bahwa orang-orang tua itu kesepian karena mereka kehilangan tujuan hidupnya gitu ya. Anak-anak sudah besar, mungkin suami atau istri sudah tidak ada, ya bisa mau ngapain lagi. Nah tapi kalau saya punya purpose yang kuat, ya terserah anak-anak saya mau ngapain, tapi saya masih ada hal yang mau saya kerjakan. Ya kan meskipun usia saya sudah sepuh, sudah 70, tapi saya masih banyak impian yang saya belum lakukan. Saya masih mau mendaki gunung, saya masih mau menyelam, whatever lah ya. Ya. Satu pesan yang saya ingin sampaikan juga, ini mungkin juga terkait untuk JLP khususnya. Untuk menularkan pola pikir yang entrepreneurial ke mahasiswa itu suatu hal yang dilakukan. Ya. Tapi saya juga melihat tadi dari pertanyaan juga dari teman mahasiswa bahwa ketidakmudahan itu juga disebabkan dari saya sudah bilang keluarga. Sehingga seringkali saya mengatakan bahwa kalau saya kepingin mahasiswa saya menjadi entrepreneur, mungkin saya juga harus bicara dengan orang tua mereka, memberi pengertian kepada mereka. Apa sih itu artinya menjadi seorang entrepreneur? Kalau saya mengatakan, kalau orang tuanya dua-duanya dokter, biasanya mereka lebih senang anaknya jadi dokter daripada jadi pengusaha. Kalau orang tuanya misalnya ada yang polisi, lebih senang anaknya jadi polisi, yang jadi daripada jadi pengusaha. Ada yang orang tua jadi pengusaha, biasanya anaknya jadi pengusaha juga. Sukses atau tidak itu urusan lain. Nah, kalau yang crossbreed, ya ini agak sulit. Kalau bapaknya perwira di TNI atau apa, anaknya mau jadi pengusaha ya agak susah ya biasanya karena mereka nggak bisa itu mengikuti jejak orang tuanya. Nah, kadang-kadang orang tua itu juga harus edukasi. Nah inilah namanya harus dibaca juga program-program untuk
orang tua orang tua ya. supaya aware gitu ya, sadar. Ya. Oke, wah bagus nih masukannya nih dari Pak Ivan nih. Nanti kita catat Okta. Jadi lain kali kita coba bikinnya buat orang tua juga. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi sepertinya sudah dijawab juga sama Pak Ivan, yaitu boleh nggak sih sebenarnya kalau kita jadi karyawan dulu, terus nanti baru kita buka usaha? Dan Pak Ivan tadi udah jawab ya Pak ya di kalau. Tapi saya kepingin menggarisbawahi juga, Mbak, kalau Boleh, boleh. Itu tidak salah sebetulnya. Memang ini saya lihat sendiri dari mahasiswa yang pernah menjadi istilahnya di bawah asuhan saya juga dulu waktu saya masih di Universitas Putra di Surabaya. Mahasiswa yang kuliah jurusan DKV, misalnya desain. Ya. Kalau mereka sudah lulus mau bikin usaha sendiri, biasanya nggak akan bisa berhasil. Artinya agak sulit. Karena apa? Belum punya pengalaman. Ya. Tapi kalau mereka setelah kuliah bekerja di perusahaan desain ya untuk 1, 2, 3 tahun, terus di sana mereka membangun portfolio mereka sehingga mereka bisa punya sesuatu. Nah, kecenderungan mereka berhasil itu lebih besar. Artinya nggak harus serta-merta selalu lulus harus bikin bisnis sendiri langsung meledak, enggak juga. Ya. Bahkan secara statistik di Amerika, usia rata-rata entrepreneur yang sukses itu bukan di 20-an atau 30-an, tapi awal 40-an. Apa yang mereka lakukan sebelumnya? Kan lulus kuliah kita masih umur 20-an. Nah, bukan mereka nggak ngapa-ngapain juga atau cuma sekedar kerja nggak jelas. Tapi disitulah proses pembelajaran nyata yang mereka lakukan, kegagalan-kegagalan yang mereka lewati, sampai akhirnya mereka bisa sukses di usia mungkin 42 atau 40-an. Ya. Jadi nggak bisa langsung sukses. Karena kalau yang terlalu cepat itu malah cepat layu juga, gitu ya. Istilahnya bunga yang terlalu cepat berkembang, diambil, biasanya nggak setara-tara itu. Gitu. Tapi yang secara organik bisa tumbuh, nggak apa-apa. Nah, seringkali saya mendengar bahwa di banyak universitas perguruan tinggi yang mempromosikan entrepreneurship, mengukur kesuksesan program entrepreneurship-nya melalui juga mahasiswa yang berhasil mendirikan usaha sendiri setelah mereka lulus kuliah. Saya bilang ini adalah tolak ukur yang sangat menyesatkan. Apa? Kalau dia tidak serta-merta mendirikan usahanya sendiri pada saat dia setelah lulus kuliah, otomatis dia tidak termasuk dalam kategori entrepreneur kan? Iya. Ternyata dia menjadi karyawan setelah dia lulus kuliah. Nah, baru setelah dia menjadi karyawan selama 5 tahun, dia mulai usaha sendiri dan meledak dan sukses. Tapi apakah itu disebut keberhasilan universitas waktu itu memberikan dia pendidikan? Mungkin. Tapi nggak bisa diklaim juga kan? Ya. Nah, 5 tahun yang lalu dia lulus usaha menjadi entrepreneur. Ya kan? Nah, inilah tadi yang menyangkut dengan tema pembicaraan kita. Perubahan mindset ini satu hal yang susah-susah gampang untuk diukur. Karena kita nggak bisa buka otak kita terus supaya namanya berubah setelah diberikan bekalan mindset. Ya kan? Mindsetnya berubah atau enggak. Karena mindset itu tidak bisa berubah dalam waktu hitungan hari atau minggu atau bulan. Di negara-negara Eropa Barat, pendidikan entrepreneurship itu sudah dilakukan dari usia TK. Bukan untuk melatih mereka menjadi pengusaha di usia yang sangat muda, tidak. Tapi untuk mengembangkan cara dan pola berpikir mereka yang nantinya mereka buka usaha sendiri bisa sukses. Ya. Jadi kalau orang bilang anak-anak kecil masih SD sudah diajarin coding apa mereka mau bikin usaha sendiri? Karena apa? Codingnya tidak penting. Yang penting adalah cara step-step mereka berpikir dalam memecahkan masalah. Nah, di situ yang mereka dilatih. Itu yang namanya pendidikan yang berbasis kepada entrepreneurship. Makanya saya katakan entrepreneurship itu sebetulnya bukan semata-mata milik business school ya, tapi juga milik School of Psychology,
engineering, ya bahkan yang belajar social science seperti sejarah pun harus entrepreneurial pola pikirnya, kreatif. Ya, berapa banyak sih kalau kita ingat teman-teman sekalian mungkin kalau dulu kita di SMA atau di SMP kalau belajar sejarah dulunya kan sering suruh kita menghafalkan buku sejarah teks. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kalau ulangan bisa dapat nilai 10. Tapi habis itu dilupakan lagi. Coba, tapi kalau saya belajar sejarah dengan cara yang lain. Misalnya saya pergi ke museum. Ya. Teman-teman ini kan sebagian besar di Jakarta tahu namanya Museum Gajah ya. Museum Nasional di dekat Monas itu. Ya. Museum itu kalau menurut saya itu hanya merupakan apa? Warehouse yang penuh dengan barang-barang kuno. Tapi barang-barang itu nggak bunyi. Kenapa? Karena nggak ada story di belakangnya. Semua hanya deretan apa patung-patung arca-arca sama lain. Patung siapa lagi ya. Karena nggak ada story di balik itu. Tapi kalau ada story di balik setiap benda dan story ini menarik, ini akan berbunyi. Bahkan museum itu harus penuh dengan barang-barang seperti jadi layaknya warehouse. Nah, kalau saya membawa mahasiswa saya, nih, coba lihat nih patung siapa ini ya. Wah, nggak tahu ini siapa ini. Nah, coba kamu tanya. Ini namanya Aditya Warman. Siapa itu ya? Coba cari, siapa dia ini? Hidupnya kapan? Kesuksesannya apa saja? Nah, mulai dibongkar cerita. Nah, mulai menarik. Dan kalau saya belajar begitu, sampai kapanpun saya nggak akan lupa tuh siapa tuh si Aditya Warman itu. Apalagi itu ada mistik-mistik lebih gampang ya. Seru. Nah itu namanya belajar sejarah secara entrepreneurial. Bukan hanya sekedar menghafalkan textbook. Ya. Oh Aditya Warman adalah raja kerajaan Kutai, memerintah dari tahun sekian ke tahun sekian ya. Ya. Oh ternyata dia punya istrinya tuh sampai berapa puluh dan anaknya berapa ratus gitu. Oh ya kok bisa ya? Itu jadi menarik gitu ya. Ya. Oke. Sip. Terima kasih banyak Pak Ivan. Mungkin ada satu statement terakhir nih dari Bapak untuk teman-teman yang hadir hari ini. Jadi saya sangat senang ini bisa berbagi sedikit cerita teman-teman. Sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa kita semua di perempuan, ya tua muda, jurusan apapun yang kita belajar itu semua dalam modal kita untuk sukses apapun itu. Dan kita semua bisa sukses. Ya, tapi kesuksesan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, dengan melakukan hal-hal yang kecil, ya. Istilahnya baby steps, ya. Kan kalau bayi merangkak, ujung-ujungnya tahu dia udah ada di ujung ruangan. Kok bisa sampai situ ya? Oh, ternyata dia dari ngerondang itu tidak bisa sampai sejauh itu dia jalan. Nah, tapi untuk bisa memiliki karakter seperti itu, kita harus sadar bahwa kita sendiri harus mengubah. Ya, tidak ada satu orang di luar diri kita yang bisa mengubah cara berpikir kita. Mungkin kita bisa orang tua, ya, kita bisa mengasah, tapi kita tidak bisa mengubah. Kita bisa mengubah cuma saya sendiri. Dan saya bisa berubah kalau saya terinspirasi untuk berubah. Ya. Karena kalau saya berubah, hasil buat saya akan lebih baik. Maka saya akan berubah dengan sendirinya, karena dikasih. Nah, pola pikir yang berbeda. Ini adalah pola pikir yang berbeda. Yang harus tadi saya katakan rasional, suka, perseverance, jangan cita-cita untuk sukses menjadi entrepreneur yang sukses harus bisa beli segala macam barang di dunia. Bukan itu. Nah, kalau tujuannya cuma sampai situ, ternyata sukses-sukses, ya. Tapi yang penting adalah kita harus bisa spesifik melihat tantangan yang ada di masyarakat yang bisa bantu. Apapun itu,
saya kerja di sosial masalah. Karena dari situ saya bisa bacakan masalah. Ya. Nah, biasanya, ya, dengan begitu saya bisa mengenali keunikan diri saya. Terus ada yang, ya, keunikan apa sih? Dari ilmu saya, dari keluarga saya, dari proses saya sendiri, dari teman-teman saya. Ya, kalau saya jahit semuanya, ini bisa mengkatapult saya menjadi orang yang sukses. Ya, nah dari situlah, berangkat dari situ, saya bisa mulai meniti karir apapun yang saya mau lakukan. Ya, mau membuat usaha sendiri atau bekerja untuk orang lain, nggak masalah. Ya, yang penting saya harus selalu ingat, saya harus melakukan segala sesuatu yang membuat diri saya secara batin juga terpenuhi. Nggak cuma sekedar mengejar prestasi, ya, medali, ataupun pengakuan, tapi lebih ke arah kebahagiaan yang sejati. Apapun itu. Ya, dan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Ivan. Keren banget tadi. Kata-kata terakhirnya mantap sekali. Mudah-mudahan bisa membuka pemikiran dari teman-teman yang hadir hari ini. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk, tapi karena terbatas waktu, mau nggak mau saya harus tutup sampai di sini. Tapi sebelumnya kita akan lakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Mas Okta. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ivan atas sharing session-nya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita setelah mendapatkan sebuah informasi dari Pak Ivan, kita juga bisa ngebangun mindset and spirit. Jangan mudah-mudahan Pak, harus. Iya, iya. Tidak ada check, tapi must. Ya. Iya. Oke, saya mau screenshot dulu, mau foto dulu. Yuk, Boleh. yang lain dibuka Yang dulu lain, yuk kameranya biar dibuka dulu kameranya. kita foto bersama. Oke. Nanti boleh di-sharing ke saya juga ya fotonya. Oh, siap Pak. Nanti akan saya sharing. Ya. Kalau usah malu-malu pakai pijama ya nggak kelihatan juga. Yang penting mukanya kelihatan. Oke, sudah siap semua ya? Ya. 1, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, sip. Terima kasih. Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Sampai ketemu Terima kasih lagi. Pak Ivan. Ya, jangan lupa untuk peserta untuk mengisi link absensi ya yang sudah saya sebutkan tadi di chat. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Bias dan Pak Ivan. Bisa sekali hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Salam.